konten kali ini aku akan berbagi tentang 3 cara kalian untuk mengontrol nafsu makan kalian. I know. Makan atau nggak pola makan adalah salah satu hal terpenting yang harus kalian atur, karena kalau mau diet dan juga menurunkan berat badan, artinya kalian harus mengontrol nafsu makan dan makan makanan yang sehat serta ya udah kayak gitu ya. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tentang gimana caranya kalian makan biar nafsu makan kalian itu jadi lebih teratur dan lebih terkontrol. Sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Yuk kita langsung aja. I know kamu adalah salah satu orang yang kalau makan nggak lihat waktu. I know. Aku merasakanmu, I feel you guys. Karena aku pernah ada di berat badan 70, ada di berat 80, dan artinya aku udah obesitas banget dengan tinggi hanya 155. I know. Dan jangan ada kebohongan dan dusta di antara kita. Pada saat kita gemuk, pada saat kamu sekarang sedang berada di BB 70, 80, bahkan 90 atau 100, aku tahu pola makan kalian itu nggak pernah lihat waktu. Pasti makan setiap saat dengan porsi besar, entah itu kalian lagi duduk, berdiri, atau gimana pun kondisinya, kalian pasti lagi megang makanan, atau nggak ada persediaan makanan di dalam kantong dan rumah kalian yang bisa kalian cemal-cemil setiap saat. Oke, itu kesepakatan dulu. Nah, sekarang gimana caranya kalian bisa ngontrol nafsu makan kalian lebih teratur meskipun ada makanan di samping kalian? Caranya adalah menjadwalkan waktu makan. I know ini susah banget sih, oke? Karena kenapa? Biasanya nih kita nih orang-orang yang berat badan 70, 80, 100 bahkan itu mungkin makan itu nggak pernah lihat jadwal atau lihat waktu jam berapa pokoknya makan. Bahkan tengah malam saat mau tidur pun masih bisa makan gitu kan. Nah, aku saranin untuk kamu, kalau kamu mau ngontrol nafsu makan kamu, mulailah punya jadwal makan. Percayalah. Ini cara pertama yang bisa kamu lakukan untuk ngontrol nafsu makan kamu ya. Jadi punya jadwal makan. Semisal kamu nih bangun tidur, setelah bangun tidur 2 jam atau enggak 3 jam setelah bangun tidur, kamu tidak boleh makan apapun. Setelah itu kamu boleh makan. Setelah 3 jam setelah dari tidur bangun, terus kamu makan. Setelah makanan pertama di hari itu, kamu tidak boleh makan lagi setelah 3 jam berikutnya. Jadi hitungannya jadi gini ya guys ya, soalnya gini, kenapa aku ngasih durasinya itu 3 jam, karena biasanya orang-orang gemuk itu makannya nggak pakai berjam-jam gitu. Setiap jam ada aja cemilan di tangannya, ada aja makanan yang ada di mulutnya gitu. Makanya kenapa mulailah untuk menjadwalkannya. Jaraknya 3 jam, aku udah makan nih 3 jam yang lalu, makannya 3 jam nanti lagi. Makan lagi 3 jam, makan lagi 3 jam. Kalau ternyata jarak waktu 3 jam terlalu dekat, kalian bisa pakai di jarak waktu 4-5 jam atau bahkan 6 jam. Itu bahkan lebih baik ya, itu lebih baik. Semakin lama jarak waktu makan dari makan pertama ke makan selanjutnya akan lebih baik ya guys ya. Seperti itu. Jadi langkah pertama adalah punya jam makan ya. Buat kamu semua yang berat badannya 70 atau 60 lah, yang mau diet ke 50, dari dari yang biasanya makan amburadul jam berapa aja masuk ini makanan ke mulutnya, punya jadwal makan. Di jam 10 pagi baru boleh makanan masuk mulut itu ya, atau di jam 12 siang baru makanan itu boleh masuk ke mulut, apapun bentuk makanannya, termasuk buah, termasuk protein, termasuk apapun yang sehat. Jadi kamu harus punya jadwal makan itu. Yang kedua adalah kalian bisa lakukan cara ini kalau semisal kalian agak kesulitan ya. Kalau kalian makanlah dengan pelan. Kalian tidak akan di dunia ini ya, aku kayak bisa menerkan, kalau kalian lihat di mana-mana
adanya orang-orang cantik dan langsing itu nggak ada yang makannya sekali telan langsung masuk hap 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 hap, hap. Kecuali mereka-mereka yang mukbang dengan di depan kamera ya, kita kan nggak tahu di belakang layar. Mereka makan dengan secara perlahan. Satu cake aja bisa habis sampai nanti atau disimpan untuk nanti-nanti tuh bisa gitu loh. Atau mungkin satu piring nasi, ayam atau lauk gitu ya, kalian makan secara perlahan. Kalau dalam Islam kalian punya sunnah gitu kan, sunnahnya tuh mengunyah makanan sampai 33 atau 32 ya, aku lupa. Jadi sepelan itu kalian harus ngunyah, jangan ditelan dulu ya. Jadi kalian makan ala princess gitu. I know ini susah, I know. Aku pernah ada di posisi itu guys ya. Jadi sekarang pun aku mungkin akan kalau makan di depan kalian aku cepet banget makannya. Tapi pada saat dulu aku mau menurunkan berat badan, aku makan sepelan putri guys ya. Bener-bener sepelan putri. Kalian tahu nggak sih yang definisi bener-bener kayak satu dikunyah dulu, oke, dikunyah dulu, oke, masuk, baru makan lagi, baru makan lagi, baru makan lagi. Jadi setelah kalian mengunyah dengan pelan itu ya bener-bener bisa berefek. Sebanyak apapun makanan yang ada di depan kalian, kalian akan capek ngunyah dan cepat kenyang. Beneran, percaya kata-kataku. Kalian harus coba cara ini guys ya. Kalian bisa memelankan kunyahan kalian dan menelan ke dalam ya. Jadi semisal ada makanan banyak pun di depan kalian, itu akan membuat kalian enak. Karena udah dari kalian tuh udah memang begitu caranya, udah pelan-pelan. Kalian kan pasti pernah punya temen yang kalau makan tuh lama, udah lama cepet lagi kenyangnya, atau enggak dia nggak kenyang, atau enggak dia udah baru makan setengah dia bilang udah kenyang gitu. Padahal kita udah nungguin dia lama, dia nggak ngabisin makanannya pula gitu kan. Nah kalian harus jadi dia ya, makan pelan gitu ya, kayak putri. Pasti kalian cepet kenyang, pasti kalian bakal bosan sama makan yang ada di depan kalian. Tapi kalau kalian udah makannya cepet, apapun, sebanyak apapun makanan depan kalian, kalian pasti lahap guys ya, pasti kebablasan. Makanya kenapa aku merekomendasikan cara untuk memelankan cara makan kalian, cara kunyahan kalian untuk menurunkan berat badan kalian. Nih nggak perlu sebulan 3 bulan guys, seminggu aja kalian kayak gini tuh udah berefek turun banyak berat badannya guys. Oke, yang ketiga, yang terakhir ya, singkat padat dan jelas guys. Yang ketiga adalah aku tahu banget ya kalau kalian itu merasa nggak banyak makan tapi kok gendut gitu ya, kok bisa sampai 70, 80, 90 atau bahkan 100 enak. Aku kadang-kadang mikir ya kenapa kok gendut gitu ya, padahal udah dikit makannya. Tidak boleh ada dusta di antara kita ya teman-teman. Kalau kalian udah di BB segitu berarti cara makan kalian ada yang salah ya, antara kelebihan atau memang kalian makannya tuh banyak dan sering gitulah intinya ya. Jangan berdusta ya, I know. Nah ini cara terakhir yang bisa kalian gunakan kalau kalian mau ngontrol nafsu makan kalian. Yang ketiga adalah pakai piring kecil sebesar ini kan tangan kalian, kalau bisa dua telapak tangan ini aja pakainya ya. Piring sebesar telapak tangan kalian aja makannya. Jadi di dalam piring sebesar telapak tangan kalian inilah kalian atur nasinya, kalian atur lauknya, kalian atur juga sayurnya ya. Itu cara pertama ya. Jadi kalau semisal kalian mau ngontrol nafsu makan, kalian harus ngontrol porsi juga guys gitu ya. Jadi harus ngontrol porsinya adalah kalian bisa gunakan telapak tangan kalian, cari piring yang sebesar telapak tangan kalian. Kalian bisa makan sampai 5 kali dalam sehari kalau piringnya sebesar telapak tangan kalian sendiri ya, dengan syarat tidak ditumpuk-tumpuk sampai gunung ya guys ya. Jadi masih kadar normal juga gitu ya. Nah kalau udah kayak gini, kamu kalau udah sering makan dengan porsi kecil, kamu akan merasa bersalah gitu. Aku nggak menganjurkan untuk adanya rasa bersalah setelah makan ya, tapi maksudku tuh setidaknya akan ada rasa aku udah makan loh tadi, aku udah makan loh tadi. Akhirnya membuat kalian berpikir bahwa aku udah makan banyak nih hari ini gitu ya. Jadi makanya kenapa nanti akan ada efek efek merasa udah makan
Nah, itu ya guys, 3 cara kalian mengontrol nafsu makan kalian. Kalau kalian mau ikutin cara aku ini, aku jamin banget kalian bakal bisa diet dengan lancar. Yang 3 tadi bener-bener aku terapin saat aku mau nurunin berat badan aku yang dari 80 yang kayak gini, teting, kayak gini sekarang aku yang ini, teting. Tapi ya kayak gitu lah, naik turun ya, masih diperjuangkan untuk tetap konsisten lagi ya guys. Nah, sekian dan terima kasih udah nonton video aku yang singkat, padat dan jelas. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, dan komen. Bye bye teman-teman.